Oke, udah mulai record. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Makasih yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di kelas PM yang terakhir kayak gitu. Nah, di week ini ya mungkin kita kita bakal nge-summarize dari yang apa kita udah pelajari kemarin, terus nanti ada praktek dan nanti ada tugas yang akan diberikan kayak gitu untuk nanti biar teman-teman bisa dapat sertifikat dari Inside Job kayak gitu. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke slide. Oke, nah, oke, salah. Nah, di week hari ini ya kita bakal ngerantur lagi end to end apa yang udah kita pelajari sampai nanti akhirnya kita bikin prototype kayak gitu. Ini juga ada mini apa ini task nanti kayak gitu. Oke, jadi selama dari week 1 sampai week kesekian ini, week ke-7 dan week ke-8 ini kan kita udah belajar banyak kayak gitu ya. Dari mulai visi produk, why, terus dari visi produk itu kita menjabarkan lagi menjadi ya job bidan, nanti itu membedah dari sisi usernya seperti apa, terus dokumentasi bikin PRT, setelah PRT nanti dianalisis kayak gitu pakai OGA, terus RCA kemarin yang baru aja kita pelajari juga kayak gitu kan. Nah, nanti di week ini teman-teman bebas mau nanti pakai AI atau enggak buat apa ini ngerjain tasknya, aku serahin kayak gitu ya. Nah, soalnya ya nggak di nggak menutup kemungkinan bahkan D2D PM saat ini juga ya tiap harinya udah nggak ngetik lagi gitu pakai nggak ngetik lagi PRD, nggak harus apa manual gitu ya, tapi lebih ke yang sekarang ini ya bikin PRD pakai AI, terus analisis yang lain-lainnya ngitung-ngitungnya juga pakai AI. Jadi nanti kalau teman-teman mau pakai itu ya bebas asalkan benar-benar dipahami outputnya dan juga apa ya istilahnya memahami inti materinya lah kayak gitu. Jangan asal bikin AI tapi nggak paham apa isi dari materi yang udah atau ya PRD kayak gitu dan juga prototipe yang udah dibuatnya kayak gitu sih. Nah, jadi ini mendudukan lagi apa ya paradigma PM sekarang dia nggak serba manual ya kayak dulu itu kalau awal-awal boomingnya PM ya di Indonesia, product manager, terus banyak bermunculan gitu ya. Dan kata orang yang menjanjikan ya itu. Waktu awal-awal itu sih emang ya sangat bergantung gitu lah sama yang namanya engineer kayak gitu. Makanya ada celutukan-celutukan itu orang bilang PM itu singkatan dari pawang meeting kayak gitu. Karena biasanya cuman ngajak-ngajak meeting, terus nyuruh-nyuruh, bikin tugas atau bikin task suruh engineer-nya ngerjain ya itu. Nah, makin di sini tuh makin agak sedikit bergeser kayak itu. Yang awalnya itu cuma ngandelin engineer doang, terus sekarang PM bahkan hampir bisa semuanya kayak gitu. Mulai dari ngedesain sampai bikin prototipe-nya kayak gitu. Untuk dites ke pasar atau ke customer kayak gitu. Ya walaupun tetap untuk development yang kompleksitasnya lebih tinggi nanti juga pakai kita kolaborasi sama developer kayak gitu. Itu sih. Nah, kurang lebih ini ya paradigma yang perlu diketahui ya. Dan sampai akhirnya kita melangkah barangkali yang ingin switch karir jadi product manager, nah masih paradigma product manager yang lama kayak gitu. Tapi harusnya yang sekarang ya tren yang sekarang product manager tuh ya mulai banyak ke sini kayak gitu. Itu makanya kalau teman-teman cari sekarang itu mulai bermunculan AI product manager ataupun
product manager, tapi kualifikasinya dia harus bisa vibe coding lah istilahnya, ataupun yang skill-skill AI yang selainnya kayak gitu. Nah, terus selain itu kita kan ada bahas ini juga ya, di AI era sekarang itu ya kita apa ya, nggak hanya dulu kan cuman diagnosis, oh tahu nih ada akar masalah ini, terus kalkulasi, terus bikin PRD. Nah, cuman di era PM yang sekarang kan ada yang namanya kita prototyping lagi, terus sehingga ya kita bisa validasi cepat ke user kayak gitu. Kalau dulu kan sempat kita bahas juga buku Lean Startup kayak gitu ya. Lean Startup. Nah, buku ini mungkin juga sekarang masih relevan, dan bahkan di era PM ini harusnya semakin memperketat apa yang diinginkan oleh buku ini. Itu next. Terus kemarin juga kita udah ini ya, membahas yang namanya RCA atau analisis akar masalah, yang itu pakai MIJ kayak gitu. Nah, itu ya kita udah tahu nih, oh ketika ada masalah itu kita harus analisis dulu, apakah itu dari sistem kita atau dari internal kita, eksternal, atau di luar yang nggak bisa kita kendalikan, kayak bencana alam, tiba-tiba pemerintah ada aturan baru dan sebagainya gitu. Terus kita juga udah belajar ya kemarin terkait RISE kayak gitu, untuk kalau kita dihimpit banyak fitur nih yang masuk, dan ada banyak ide-ide, mana sih yang itu lebih bagus untuk kita eksekusi dulu kayak gitu. Nah, kemarin juga di minggu sebelumnya kita udah bahas juga terkait RISE kayak itu. Terus, nah, sempat kan sekilas kita membahas tentang prototyping ya pakai AI. Kita masukkan ini catatan riset kita atau ide-ide kita, wawancara nanti dijadiin PRD dibuat lah jadi apa ini ya, PRD nanti ujung-ujungnya bisa ditaruh di Lovable atau yang selainnya jadi apa ini prototype kan gitu. Next. Nah, akhirnya dari PRD yang sudah dihasilkan ini kan nanti jadi prototipe yang itu bisa langsung diuji coba ke user kayak gitu. Nah, lalu dari PRD itu teman-teman juga perlu ngetes kan. Nah, kira-kira seperti apa sih matriks yang dibuat, dan dari yang dibuat itu apakah udah mencapai atau enggak dari matriks yang diinginkan. Next. Nah, ini juga mungkin tools-tools yang bisa dipakai ya. Yaitu pakai notebook LM atau cloud-nya kayak kemarin kan kita udah riset pelanggan, terus strategi bisnis gimana untuk ya membantu kita, ya bisa pakai notebook LM gitu. Nah, mungkin langsung aja ya, di sesi ini sebenarnya kita mungkin langsung aja prepare untuk task kita, dan tapi sebelum ke situ, nah sebenarnya aku pengen mengajak teman-teman di sini yang join ini ada berapa ya? Ada mana kursorku? Oke. Nah, yang join sekarang ada. Nah, ini kurang lumayan banyak ya, ada sekitar 9 orang, 8 orang kayak gitu. Nah, teman-teman di sini kita bisa praktek aja untuk bikin PRD dan prototype. Nah, yang aku pengen itu nanti teman-teman nggak perlu yang sebagus-bagus banget kayak gitu, nggak perlu yang sedetail-detail banget, cukup sederhana aja, kayak bikin PRD di apa ya, fitur login kah, atau fitur ya, atau aplikasi yang sederhana, aplikasi Pomodoro biasanya kan gampang kan, atau aplikasi apa ya buat
notes, sticky notes gitu. Nah, bebas lah, pokoknya aplikasi apa aja yang ada di pikirannya teman-teman, coba bikinin PRD terus ditaruh di Lovable kayak itu sini. Nah, bikin PRD-nya pakai apa? Nanti bisa bikin pakai cloud kayak gitu, atau yang selainnya lah, bebas pakai ChatGPT juga boleh kayak gitu. Kalau di cloud itu enaknya ini teman-teman, biasanya aku pakai itu ada, oh ya sesuai. Nah, di sini tuh ada skills kayak gitu. Skill ini yang gratis ya. Gratis pun sebenarnya udah ada. Nah, tapi ini biasanya aku skill ini buat kantor. Nah, skill ini fungsinya apa sih? Skill di cloud ini nanti fungsinya itu buat kayak dia itu udah ada panduan-panduannya. Kalau PRD yang seperti apa sih yang kita pengenkan dan lain sebagainya. Outputnya jadi lebih ter terarah kayak gitu. Enggak yang setiap kita bikin PRD, nah dia mulai dengan PRD yang apa ini baru kayak gitu, yang konteksnya udah beda, terus cara menulisnya juga udah beda. Nah kalau di sini uh, lebih gampang kayak gitu. Nah cuman kalau teman-teman belum ada, ini kebetulan aku bikin sendiri sih buat announcement di kantor kayak gitu. Sebenarnya ada yang lain gitu sebenarnya. Hmm, ganti share screen. Nah ini tuh aku ada beberapa skill di creative project. Terus nah ini bikin-bikin sendiri sih, bikin-bikin sendirinya ini di cloud itu juga ini kita sharing juga ya. Bisa untuk bikin skill pribadi sendiri kayak gitu. Nah nantinya bisa disesuaikan sama keinginan teman-teman. Ya ini tapi bisa dieksplor sendiri ya. Gampang kok. Jadi kalau di cloud itu nanti di ini fitur sesuaikan, terus ini ada skill gitu. Nah intinya tapi kalau enggak pakai ini sebenarnya juga enggak masalah kayak gitu. Ini sekedar tambahan aja. Nah, oke, kembali ke sini lagi. Nah oke, berarti di sesi waktu ini sebenarnya pengen ya ngajak teman-teman untuk bikin prototype kayak gitu, bikin PRD plus prototype. Nah PRD-nya sederhana, terus ya prototipenya juga sederhana aja kayak gitu. Nah kalau teman-teman pakai laptop, guys bisa dikerjain. Jadi nah, tugas hari ini exercise saja ya teman-teman. Nanti kita sambil uh, evaluasi kira-kira framework-nya yang bagus kayak gimana. Jadi tugas kali ini buat PRD untuk apa ya? Untuk dimasukkan ke atau mana? Dua buat prototype. Nah, oke. Jadi tugasnya hari ini cukup dua itu aja. Teman-teman coba bikin PRD lewat cloud, lewat ChatGPT ataupun yang selainnya. Nah, nanti ketika itu udah jadi kayak yang kemarin, kan nanti bisa di-download PDF kayak gitu ya. Nanti dimasukin aja di sini attach file kayak gitu. Nah, nanti buat aja bilang kayak gini, dari PRD yang saya lampirkan eksekusi untuk jadi prototype gitu. Nah, itu aja kayak gitu. Nanti kita mungkin tak kasih waktu sekitar ini jam berapa ya? 19.59, 20 menitan kali ya. Kita coba. Nanti aku juga bikin kayak gitu PRD dan apa ini prototipenya. Nah, cuman biar ini bareng-bareng, nah teman-teman juga nyoba gitu, pengen ngerasain. Kalau nanti ada sulit-sulitnya, nah itu langsung kita diskusi aja biar ketika nanti di tugas akhirnya,
udah mulai kebayang tuh seenggaknya step-stepnya itu bakal ngapain kayak gitu. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Jadi hari ini kita coba yang bikin BAD sama prototipenya kayak gitu. Clear nggak? Kita masuk ke sini ke Lovable ini sama AI-nya kalau mau pakai kode atau apa. Ya, yang tangan sampai ini. Zara. Ya, gimana, Pak Zara? Bentar Kak, Hmm. sorry sebelumnya. Kan lagi di luar ya Kak. Kalau Hmm. misalkan izin untuk melihat aja dulu gimana? Bro, aman, Bantuan. aman, aman. Kalau emang lagi nggak available, aman, aman. Aku lagi nggak on file. Nanti mungkin aku bisa coba cek atau tanya-tanya gitu ya. Hmm. Boleh, boleh. Jadi nanti bebas saja kalau mau latihan mandiri di luar ini, di luar sesi ini boleh. Ya gitu sih. Nanti bisa di-share aja di grup kalau mau apa ini barangkali juga ada kesulitan gitu. Cuman yang bisa available boleh masuk kayak ini. Thank you ya Kak sebelumnya. Oke, thank you, aman aman. Oke, yang lain aman? Ini ada siapa? Kak Aulia, Kak Azril, Kak Bujang, Kak Erna, Rifki, Ria, Aman Kak. aman aman. Oke, clear sama taksnya. Jadi nanti kita coba balik lagi jam 8 berapa tadi? 8.20 lah, 8.20. Nah, tapi sambil ini ya, maksudnya ketika ngajarin kalau ada yang kesulitan, langsung info aja, aku standby juga kok sambil bikin. Nah, aplikasinya bebas kayak gitu, sekreatifnya teman-teman aja. Mau aplikasi, ya apapun lah kayak gitu. Yang sederhana-sederhana boleh, atau yang mau agak susah, ya boleh-boleh aja. Cuman takutnya kalau terlalu kompleks itu nanti AI-nya kan lovable gratisan ya ini. Takutnya nggak cukup aja poinnya. Atau kredit tokennya kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada, tunggu teman-teman. So, dicoba. Oh, Kak Zara, mau tanya lagi? Atau udah selesai? Masih ngangkat tangan? Nggak capek? Oh, udah ya kayaknya. Yang tadi. Oke. Oke, 8.20 mungkin kita bisa balik untuk share aja hasil tasnya teman-teman.
Bang Adam sudah selesai kan atau masih ada lagi Bang? Sorry baru ngecek. Oh enggak, ini kita lagi apa ini mau bikin prototipe kayak gitu. Oke. Ya kita kasih mini task gitu untuk ya kalau ada kebingungan waktu ngerjain tugas, jadi biar ditanyain dulu di sekarang kayak gitu. Jadi tugasnya sekarang ya mini task aja sih kayak bikin PRD pakai AI itu terus dijadiin apa ini prototype gitu. Oke, siap. Hmm. Dok. Yuk, siapa ini? Oh ya Mas Azri. Ini Mas, saya bikin prototipe. Prototipe-nya kayak gini berarti. Sorry, izin share screen ya, Bang. Aman, gas. Sorry, saya bikinnya di HP lagi. Males buka laptop soalnya. Oh ya boleh. Kalau nggak salah Lovable itu juga ada. Oh ya ini jadi. Ini kan dari ini. Saya nge-prompt dari ini Gemini kan. Berarti itu kayak gitu doang ya? Apa maksudnya kayak bikin tampilannya doang ya? UX gitu ya? Apa Betul. Nah, apa gimana maksudnya? kirain ini dia dikasih kayak gambaran DDS kayak flow-nya gimana gitu. Kirain. Hmm, Dan Oke. ini Nextnya jadi kayak gimana tuh artinya? maksudnya kan ini saya bikin ini nih dari awalnya tuh saya minta tolong kayak buatkan PRD menu login yang di menunya loginnya ada menu daftar guna untuk mendaftar dan di saat sudah mendaftar ada menu verifikasi dari email. Terus tentu terus dibuatin semuanya dari awal flow-nya, terus spesifikasi fungsionalnya, terus menu halaman satunya itu ada menu login, terus menu duanya ada registrasi, terus komponen UI-nya ada nama lengkap, email, password, konfirmasi password, dan daftar. Tapi di bagian ininya kayaknya belum ada deh. Bagian registernya kayaknya belum bisa connect deh. Soalnya di sini tuh dia nggak bisa dipencet ya registernya. Oh, I see. Oh ya, kalau prototipe kan emang ya masih apa ya kayak secara UI tapi
apa ya, istilahnya bisa dipakai kan sebenarnya, dipakai untuk, ya dipencet lah kayak itu. Flow-nya udah kelihatan gitu. Oh. Tapi sebenarnya kalau mau dikembangin lebih jauh di Lovable bisa kayak nanti itu digabungin ada database-nya Lovable. Heeh. Nah, terus Ada database-nya sendiri, bisa bikin kita bisa nah, database. iya. Jadi database-nya udah include sama Lovable-nya sih. Wih, keren Jadi sekali. jadi kita langsung kalau di Lovable ada harusnya kayak gitu. Nah, coba Mas Azril minta ini juga deh. Oh Apa? ya ini sekalian ngeprom aja minta disambungin sama Lovable Cloud gitu, bilang aja kayak gitu. Pakai bahasa Inggris apa Indonesia juga bisa kan? Indonesia bisa kok dia. Tadi ininya ini ya, teks ya, yang nggak masalah sih aman. Cloud kan? Cloud. Iya. Untuk database-nya gitu. Mas, saya ini lagi ya Mas. Cek itu. Hmm. Siap, thank you. Mas Azril.
Oke, udah jam 8.20. Dari teman-teman, gimana? Ada yang mau nge-show dulu nggak hasil iseng-isengnya? Bikin PAD, terus dibikinin prototype. Gitu. Tadi ada Mas Asri yang sempat show. Apa mau duluan? Gimana, Mas Asri? Jadi Pak, ini Mas, apa namanya, dari ininya, apa, database-nya belum clear. Oh, nggak apa-apa sih. Soalnya ngehubungin sama database biasanya juga butuh token juga kan, token cloud-nya. Kayaknya udah habis ya. Kayaknya dia cuma muter-muter doang. Iya, kayak Untuk Bible Cloud Database now, dia nyetak di editor reading reading. Tapi kalau untuk AI kayak gini tuh ada offline-nya nggak sih Mas? Bentar, agak putus-putus suaranya Mas Asri. Sorry. Kalau untuk AI kayak gini tuh ada offline-nya nggak sih Mas? Offline yang dimaksud ini gimana Mas ya? Tanpa internet? Ibaratnya kita mau bikin nih di biar komputer kita sendiri yang kerja, nggak perlu pakai nggak perlu pakai internet gitu loh. Oke. Sebenarnya bisa tanpa internet dan gratis gitu ya. Nah, cuman itu perlu resource atau komputer yang speknya tinggi banget kayak gitu, karena kan nanti Mas Azril itu kayak perlu ngeinstal apa ya, dataset Lama AI-nya pakai Olama kayak gitu kan. Nah, cuman ya ya bisa-bisa aja sih sebenarnya kayak gitu. Cuman ya terbatas kayak gitu. Dan AI datasetnya kan biasanya secara knowledge-nya juga terbatas kan. Maksudnya kayak update-nya dia kapan gitu. Nanti dia nggak tahu tuh perkembangan terupdate terbaru ada apa kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu ya. Iya betul. Untuk penginstalannya tuh berapa giga ya kalau sampai dia dibikin offline? Dulu aku pernah nyoba itu yang paling pakai DeepSeek ya kalau nggak salah ya. DeepSeek itu yang paling rendah banget itu 20-an atau berapa gitu ya. Itu yang paling kecil itu kalau nggak salah. 30. Oh berarti dia ini pakai DeepSeek atau ini ya? Bebas. Buat Olama tadi kan yang pengen diinstal di komputer sendiri kan. Enggak, yang ini yang pakai Oh, yang lovable ya. Nah, kalau lovable ini dia sifatnya dia otomatis sih. Jadi di belakangnya dia pakai cloud, pakai codex gitu-gitu. Cuman dia yang nentuin kalau berdasarkan apa ini taksnya masing-masing kayak gitu. Jadi dia yang ngaturin ini waktu ya. Kenapa Mas? Agak masih setting dapur, masih lama kayaknya. Oke. Iya Mas, dijelasin lagi Mas, boleh kan tadi? Oke. Jadi yang tadi tuh kayak kalau lovable ini balik ke lovable. Lovable itu di belakangnya sebenarnya dia ada banyak sih, ada kayak pakai cloud, pakai ChatGPT, cuman ya tergantung taksnya apa. Jadi dia bikinin sesuai ininya sih. Apa itu yang nentuin bakal pakai model apa. Gitu. Cuman kalau nggak salah yang andai kata berbayar, kita bisa milih kok, bisa milih kayak pakai AI-nya pakai yang apa gitu. Gitu sih. Cuman kan yang ini kita pakai yang gratis ya. Jadi kayak udah diaturin lah sama dia gitu. Iya benar. Oke ya, makasih Mas. Siap. Nah, gimana Mas Satri, mau show hasilnya tadi nggak? Tadi sih saya masih apa? Tapi bisa login kan tadi? Belum. Nah, ini malah nggak bisa dibuka nih. Dia masih. Oke. Nah, yang lain ada yang mau nyoba nggak?
Mas Saya Rizky, Kak Ria atau Kak Erna. Ada kalau Mas Azril udah siap bisa di-show. Nah, oh iya. kalau ini tuh dia masih ini pindah keluar mulu dari tadi. Apa di HP atau gimana? Sebenarnya nggak ngaruh sih di HP atau enggak. Soalnya kan dia basisnya ya dari ini kan, Ya, dari servernya Lovable sendiri kan. titik. Atau ini setting Testing dashboard dashboard. Itu diklik bisa nggak? Nggak bisa ya sih. bisa. Nggak bisa. Yang atas ini juga nggak bisa tadi preview tadi. Kalau yang pojok kiri atas dipencet itu Mas. Sorry. Itu ini di atas. Pojok kiri atas tadi. Yang mana? Create by me-nya coba diklik. Yang mana? Create by me yang sebelah button button. Oh, nggak ada. Oh, yang ini. Yang profile Azril Lovable itu coba diklik. Oh, kreditnya masih ada kok harusnya. Baru Masih. tuh. Ya, antara dia yang stuck atau biasanya kalau ditinggal aja ya udah ntar masih jalan kok dia. Masih aman bisa jalan berarti. Gitu. Cuman kalau dilihat aplikasinya sendiri gimana? Tadi ini masih tetap dia nggak klik di daftar update dia nggak bisa jalan. Oh, nggak maksudnya login pakai akun-akun apa gitu. Biasanya dia nggak ngebatasin kok. Diklik-klik bebas aja terus login itu bisa. Coba aja deh. Oh, ini ya karena dia lagi masih ngerjain jadi Ya dia nggak bisa ini. ya dia lagi ngoding di belakang jadi previewnya dibatasin dulu. Oke. Oke. Ya udah deh. Nah, aman-aman. Nah, kalau yang lain ada yang mau show nggak? Ya, Kak Erna ya. Kak Erna, silakan. Oke Bang, aku izin share ini ya, screen. Aman. Sikat. Jadi tadi aku udah nyoba kan ya. Nah, yang ini terus munculnya kayak gini. Oke. Ini aplikasi apa boleh dijelasin nggak? Jadi awalnya tuh aku ngasih di form ininya buat aplikasi web untuk mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa itu kan biasanya kalau mau tugas UAS itu kan biasanya ada tugas pra UAS ya, banyak banget. Nah, jadi kadang suka bingung juga mau tugas mana dulu nih yang diprioritasin gitu. Nah, jadi aku kepikiran buat bikin aplikasi itu. Jadi di sininya itu buat reminder tugas gitu, mana yang udah, mana yang belum, terus mana aja sih tugas yang harusnya diprioritas dulu gitu. Nah, ini kan promnya tadi pas di next gitu malah disuruh bayar kan ya. Jadi ya udah aku sampai sini aja bukanya gitu. Ya soalnya tiap hari dibatasin 5 kredit atau 5 tokennya aja sih. Jadi paling tapi besok pagi itu bisa ngeriset lagi. Nah, kayaknya bisa ngelanjutin lagi tuh. Oh gitu. Dari aplikasi yang dipingin. Ya. Tapi bisa ini dikumpulin atau gimana, Bang? Oh enggak, ini cuma buat exercise aja sih Iya. di wiki ini. Nanti ada sebenarnya nanti besok lah atau lusa aku kirim tugasnya kayak gitu. Detailnya seperti apa kayak gitu. Tapi ini sebenarnya masih yang simple aja. Nah, untuk next-nya itu nanti buat dapat sertifikat ada ini sih taksnya sendiri kayak gitu. Tapi kurang lebih nanti ya alurnya sama, teman-teman mulai bikin PAD. Nah, tapi PAD-nya kalau bisa jangan ya ngasal lah ya, ngasal kayak tadi ini kan, oh ya udah bikin PAD ini aja gitu, langsung seadanya langsung dimasukin ke Lovable. Tapi kalau bisa benar-benar dianalisis, dipertimbangkan dengan betul, nanti aku bacain satu-satu PAD-nya, terus ya ada prototipenya kayak gitu. Nah, pastiin prototipenya ya sama kayak PRD-nya kayak gitu.
Gitu aja sih sebenarnya tugasnya. Oke. Oke. Makasih Bang. Tapi kalau Hmm. Kak Erna ini tadi bikin PAD-nya gimana? Atau Aku nggak ya bisa langsung nih. aja? Iya, tadi aku kan awalnya manual aja ya. Nah, kayak gini nih. Oh, mantap. Nah, Hmm. terus aku coba langsung dibikin promnya, dimasukin ke yang tadi kata Bang itu apa sih Hmm. lovable gitu ya. Nah, di Iya, sini. iya. Terus lama kan ya loadingnya lama banget. Terus disuruh pilih di sini, terus aku pilih, langsung muncul kayak gini kan. Nah, pas mau dilanjut lagi biar sampai full gitu ya, sampai beres, ternyata nggak bisa, harus bayar. Iya, soalnya kehabisan limit Oke. sih itu. Sip. Tapi secara flow harusnya udah oke sih kayak gitu. Oke, nice. Makasih Bang. Hmm. Oke, mantap. Nah, oke, mungkin aku juga mau nge-share sedikit ya di punyaku kayak gitu. Pertama dari cloudku dulu kayak gitu. Nah, karena aku udah punya apa ini, biasanya aku pakai cloud karena ada ini nih, kayak skill yang sempat aku tadi mention kayak gitu kan. Nah, jadinya aku nggak perlu detailin gimana buat PRD-nya. Kayak ya udah formatnya itu udah terangkum semua di skill ini. Nanti coba aku bagi ini tempatku agak lemot jadi agak susah buka ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa install di cloud-nya kayak gitu untuk gunakan skill ini PRD gitu dalam PRD. Nah, PRD-nya so far sih harusnya oke gitu lah ya. Cukup detail kayak gitu. Biasanya aku buat kayak kalau ada project atau apa pakai itu kayak gitu. Nah, PRD nanti tadi aku juga udah pindahin ke jadi nih hasilnya. Karena aku nggak terlalu ngedetailin ya udahlah yang penting jadi PRD-nya aja jadi terus ya udah tak masukin di Lovable kayak gitu. Di Lovable ini tadi idenya bikin aplikasi buat ngecek ngecek parkiran kayak gitu di sebuah mall kayak itu apakah masih tersedia atau enggak. Biasanya kan kalau kita mau ke mall wah tiba-tiba tahu-taunya habis gitu ya parkirannya. Nah, ini buat ngecek lantai berapa terus yang kosong di zona apa, zona A, zona B gitu. Ini yang hijau berarti kan masih available. Kalau ini kan biasanya ada parkiran khusus buat perempuan atau disabel gitu. Nah, ini kalau mau hubungin sama database-nya apa ini Lovable itu ini biasanya di sini ada pilihannya integrasi dengan dan data atau ya sambungkan aplikasi ini dengan database atau database platform. Nah, ini emang sambil ini ya ngasih tahu ke teman-teman ya. Loading ini bukan berarti lama juga ya teman-teman. Ini sebenarnya di belakang dia lagi ngoding kayak gitu. Jadi emang sebenarnya lagi ngoding. Jadi ya emang perlu ditunggu aja sih kayak gitu. Nah, kurang lebih begitu kayak gitu. Jadi bukan yang kita nge-prompt langsung jadi enggak, tapi di Lovable itu sebenarnya dia itu sudah ada codingannya. Nah, ini codingannya yang udah dia bikin kayak gitu ya. Yang buat aplikasi dia tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya dia udah bikinin codingannya kayak gitu di belakang. Yang aja ini engineer lagi ngerjain lah ya gitu. Gitu sih. Jadi di belakang ini sebenarnya dia lagi dan codingannya disimpan di servernya Lovable sendiri sih. Enaknya kayak gitu. Gitu kan. Nah, ini dia lagi ngoding. Nah, nanti kalau udah selesai itu nanti sini muncul halaman baru sih buat untuk apa ini ngelihat kita isi database-nya. Ada nggak ya projectku yang udah ada yang keluar dulu nanti. Nah,
kurang lebih begitu sih teman-teman. Nanti ya harapannya teman-teman bisa bikin PRD, tapi PRD-nya jangan ngasal ya, kayak hari ini lebih didetailin dulu kayak gitu. Nah terus endingnya nanti ada tambahan bikin prototype begitu teman-teman. Nah untuk tugasnya buat apa ini, buat sertifikat nanti kurang lebih ada ini, teman-teman coba cari ya, cari use case apapun dah, bebas kayak itu. Aku juga nggak membatasin ya, kayak tadi ya Kak siapa tadi, Kak Erna ya, Kak Erna kan sempat apa ini, Kak Erna, oh ya Kak Erna, untuk mahasiswa kan. Nah cuman bisa tuh didetailin lagi kayak, oh mahasiswa kira-kira masalah apa yang dihadapi, terus alternatifnya, solusinya apa aja, terus ya dianalisis pakai RISE kayak gitu. Terus ya pakai RCA juga, barangkali ada isu-isu kayak gitu. Nah terus ya udah dibikin PRD-nya tempel aja kayak buat jadi apa ini, prototype kayak gitu. Syukur-syukur andai kata bisa diedit-edit dulu lah prototype-nya biar kelihatan bagus juga gitu. Nah kurang lebih begitu aja sih teman-teman. Tapi Mas Untuk Adam mau nanya satu yang lain. Berarti ini ya apa namanya? Dia bisa langsung connect ke ID juga ya buat ngambil email gitu ya? sorry koordinasi ke mana? Ke ini ke Google. Dia ngambil API gitu buat ngambil email yang mau didaftarkan di akunnya gitu. Ibarat yang ini bikin formnya. Sorry, aku kasih contoh dulu. Apa kasih lihat dulu ya? Oh sebentar, ini case yang mana, sorry? Sorry, bukan yang itu. Oh ini ngomong lovable ya, ini ya maksudnya? Bukan ini apa namanya? Codingan saya tadi. Dia bisa langsung ngambil apa email buat dari API gitu. Saya ingin satu. Sorry mas, apa ini? Mas asli suaranya putus-putus. Jauh. Ini berarti dia Nah, ini mulai bisa jelas. ngambil, sorry ya Mas, izin Ah. dia Iya, bisa sorry. ngambil ini ya API buat ini ya ke sini ya kayak gini ya Mas. Oh iya bisa, cuman ya bebas sih kalau mau pakai kayak gitu. Sebenarnya ini pakai data-data, bilang aja ke dia ya buat loginnya. Oh, tapi ini udah dihubungin sama ini ya? Cloud ya? Udah ke database. Oh iya, ya nanti akhirnya yang daftar itu masuk tuh datanya di database-nya Mas Azril gitu. Emang bisa kalau di itu. Itu kayak ini nggak ini bisa. nih. Nah, ini coba aku share screen ya. Ya, share screen silakan. itu tadi ini. Nah, ini kan ada database nih. Kalau udah disambungin nanti muncul nih database. Ntar kelihatan isi database-nya kayak itu. Bentar ini lagi ngeload database-nya. Nah, kayak gini-gini. Nah, kalau nanti ada user, biasanya di sini nih ada ini analisis usernya, ada berapa user yang daftar gitu. Cuman ini kan tadi aplikasi nggak pakai user kan, turisnya yang dipakai. Nah, enaknya Lovable itu udah kesambung gini sih, jadi teman-teman nggak perlu apa ini ribet-ribet ngubungin database dan lain sebagainya, nge-deploy dan lain sebagainya, udah langsung jadi satu. Begitu ceritanya. Terima kasih Mas. Siap, sama-sama. Nah, tapi untuk yang free ini ada kayak batasannya sih, kayak berapa ya? Aku lupa. Kayak ini ada batas kayak usernya paling mentok berapa, database-nya nggak boleh banyak-banyak lah filenya kayak gitu. Ntar kalau lebih dari itu biasanya ada ya di stop atau kalau main lanjut ya harus bayar lagi gitu, pakai yang pro.
pro pun harus tetap ada batasannya juga sih. Gitu. Oke, aduh. Kelas hari ini kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Ini ya kita exercise saja buat teman-teman coba praktek untuk bikin apa ini projectnya kayak gitu. Begitu. Nah dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Nanti aku kirim deh apa ini guidance-nya step by step-nya sama taksnya seperti apa. Gitu kurang lebih. Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan lagi? Aman? Aman Mas, aman. Oke. Ya, kalau aman ya udah mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan hari ini. Nah harapannya dari sini teman-teman udah mulai kebayang nih dari week 1 sampai week 8 kan itu udah ngebahas ya apa itu PM, terus day-to-day-nya ngapain, dan hal-hal yang wajib yang perlu dikerjain, terus sama tren product manager saat ini itu seperti apa sih kayak gitu, product manager yang dicari kayak gitu. Nah kurang lebih ya secara ringkas aku sampaikan di materi PM Inside Job kali ini kayak gitu. Nah selebihnya mungkin kalau teman-teman bisa better ya tetap harus diperdalam lagi sih secara mandiri kayak gitu. Nah dari aku ya paling nanti aku besok aku kirim tasknya di grup, tugasnya nanti buat dapetin sertifikatnya seperti itu. Kalau clear, thank you teman-teman semua, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalau yang pengen jadi PM betah-betah aja kayak gitu. Thank you kayak gitu. Dan semoga bisa kami ingin jadi PM, semoga bisa tercapai kayak gitu. Thank you teman-teman semua. Terima kasih Mas. Terima kasih semua. Makasih Bang. Mana mati ini.